kerja PMM, di mana ini dimulai dari rapor satuan pendidikan kita. Sebelumnya pada saat kita libur kemarin, sebelum libur kita sudah melakukan referensi rapor satuan pendidikan. Masih ingat Bapak dan Ibu terkait dengan nilai di dalam rapor satuan pendidikan kita? Masih. Kita ada Ibu boleh juga membuka rapor satuan pendidikan secara online. Yang akan tampil adalah indikator pencapaian yang terbaik untuk numerasi. Kemudian bagaimana dengan pencapaian rendah? Yang pencapaian rendah itu berada pada kemampuan literasi yang disebabkan oleh rendahnya kompetensi membaca teks sastra. Ini adalah ringkasan kondisi satuan pendidikan kita secara umum. Kita lihat satu persatu. Ini rapor yang kita bisa kita lihat. Kemampuan literasi kita itu dalam posisi baik. Kemudian karakter kita berada di posisi baik, tetapi turun dari tahun kemarin. Kualitas pembelajaran kita masih di posisi sedang dan juga masih turun dengan persentase 2,84%. Ini yang akan kita tingkatkan, yang akan kita lakukan, kita masukkan menjadi rencana kerja nanti untuk tahun 2024. Kita lihat satu persatu dulu terkait dengan rapor. Yang pertama, ini adalah kemampuan literasi, yang mana indikator yang perlu kita tingkatkan adalah kompetensi membaca teks sastra dan kompetensi membaca teks informasi. Indikator lain yang mempengaruhinya adalah pertama, kualitas pembelajaran kita, kemudian kepemimpinan instruksional, dan yang ketiga adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini adalah indikator yang mempengaruhi dalam kemampuan literasi. Kemudian yang kedua, pada kemampuan numerasi dengan posisi baik 78,05%, yang perlu kita tingkatkan adalah kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Kemudian kedua, kompetensi pada domain aljabar. Kemudian kompetensi pada domain ulangan. Dan yang terakhir adalah kompetensi pada domain geometri. Kemampuan numerasi ini harus ditingkatkan oleh Bapak dan Ibu. Dan apa yang mempengaruhi? Indikator lain yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kemampuan literasi. Berarti antara literasi dan numerasi saling berkaitan. Kemudian yang kedua masih kualitas pembelajaran kita. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan instruksional. Nah, ini yang indikator lain yang mempengaruhi. Kita masuk yang ketiga, karakter. Karakter kita masih posisi baik tetapi turun. Yang mana yang perlu kita tingkatkan adalah kemandirian, kebinekaan global, kreativitas, dan nalar kritis. Berarti ini yang harus kita tingkatkan pada peserta didik kita. Indikator yang mempengaruhi masih sama, kualitas pembelajaran, kepemimpinan instruksional, refleksi, dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Dari hasil rapor pendidikan, jadi kita mempunyai 2 PR, yaitu pada literasi dan pada kualitas pembelajaran. Tetapi dimensi yang lain itu tetap harus jadi perhatian, karena walaupun dalam posisi baik, tetapi kita turun, mengalami penurunan seperti karakter, iklim keamanan satuan pendidikan juga. Sampai di sini ada rapor satuan pendidikan. Kita masuk ke kerja tahunan berdasarkan PBD tahun
kegiatan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Untuk benahi ini Bapak Ibu bisa dalam apa pendidikan. Di sana nanti akan ada apa saja yang harus kita benahi. Kemudian kegiatan AKAS-nya adalah peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi. Kemudian pengembangan kegiatan literasi dan numerasi. Dan yang ketiga adalah kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama untuk pengembangan minat baca beserta didik. Apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam AKAS-nya ini? Yang pertama, kemarin sudah dipesan oleh Pak Witra selaku bendahara, yaitu penambahan buku kurikulum KPK kelas 8. Pak Witra, teks sastra. Ini nanti akan kalau bisa dimasukkan dalam RKAS perubahan, akan dimasukkan untuk beberapa buah buku sastra. Yang ketiga, itu kita sudah melakukan kegiatan literasi setiap pagi hari Selasa sampai Kamis. Ya, Bapak dan Ibu, sudah kita mulai. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu kolaborasinya untuk peningkatan kualitas dari literasi ini. Jadi dengan Ibu pada saat Bapak Ibu membuka PN, ya kan? Sudah buka PN? Sudah. Pada Ibu lihat di ujung nama masing-masing sebelah kanan. Nanti akan keluar 3 ini periode. Bapak Ibu silakan pastikan datanya dulu betul atau salah. Dan hasil rapor pendidikan kita yang harus kita tingkatkan yaitu kemampuan literasi dan kualitas pembelajaran. Pada pengelolaan kinerja secara otomatis punya Bapak dan Ibu mendapatkan langsung kualitas pembelajaran. Dan hari ini kita sepakati yang pertama untuk indikator dari peningkatan kualitas pembelajaran, penilaian dari Juli sampai Desember 2024 untuk Ibu Rina Marini memilih indikator aktivitas interaktif, Pak Wid penerapan disiplin positif, Ibu Nuci memilih inklusi pembelajaran, Pak Indra Menindra Safwan memilih penerapan disiplin positif, Sylvia Maizi memilih aktivitas interaktif, Debbie Negara inklusi pembelajaran, Bapak Mesa Priadi memilih aktivitas interaktif, dan yang terakhir Ibu Melianti memilih aktivitas interaktif. Jadi silakan terkait agenda kita, yaitu yang pertama analisis rapor satuan pendidikan, kemudian kita menganalisis rencana kerja tahunan, yaitu perencanaan berbasis data, dan terakhir kita melakukan penetapan kinerja PMM guru dan kepala sekolah untuk periode Juli dan Desember 2024, yang mana Bapak dan Ibu memiliki kualitas pembelajaran dan indikator yang berbeda masing-masing. Berarti kita ada 3 indikator. Yang pertama penerapan disiplin positif, kemudian dari inklusi pembelajaran, dan yang ketiga adalah aktivitas interaktif. Oke, baik, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.